Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahriyah dari PBA Lokal 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana serta langkah-langkah uji regresi sederhana. Yang pertama, pengertian analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Tujuan regresi sederhana yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk uji regresi sederhana, kita buka aplikasi SPSS. Regresi linier sederhana menunjukkan hubungan dua variabel, yaitu satu variabel bebas atau X dan satu variabel terikat atau Y. Contohnya, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan antara keaktifan di kegiatan ekstrakurikuler siswa SMA Yogyakarta dengan prestasi mereka. Untuk keperluan tersebut, kita mengedarkan kuesioner pada 10 siswa sebagai responden yang berisi 10 pertanyaan per variabel. Instrumen penelitian menggunakan skala pengukuran Likert dengan skor 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Taraf signifikannya adalah 5%. Data dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis, yaitu data dipilih secara random, berdistribusi normal, berpola linier, data sudah homogen dan memiliki pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Data total hasil jawaban variabel keaktifan ekstrakurikuler atau X dan inteligensi atau Y dapat dilihat pada tabel seperti ini. Ekstrakurikuler kita tulis X dan Y-nya adalah prestasi. Langsung saja di sini kita tulis responden, kemudian di sini ekstrakurikuler kita tulis X dan prestasi belajar kita tulis Y. Untuk type responden kita string. X dan Y numerik saja, desimalnya ubah ke 0. Label tidak usah. X labelnya tadi adalah ekstrakurikuler. Dan Y-nya tadi adalah prestasi belajar. Untuk columns tetap 8 ya. Untuk align kita pilih center ketiganya. Untuk measure, responden nominal dan inordinal. Ke data view, kemudian copy data yang sudah kita tulis di Excel. Kemudian untuk menganalisis kita klik analyze, terus regression, kemudian
linear. Untuk ekstrakurikuler kita masukkan ke independen, dan prestasi belajar kita masukkan ke dependen. Kemudian buka statistik, centang estimates, confidence interval, model fit, R-square change, dan descriptives. Kemudian pada residu kita klik casual diagnostic, continue. Pada floats masukkan S-nya ini ya, SD R E S D ke kolom Y, dan ini ke kolom X. Kemudian next, masukkan ini ke kolom Y dan dependen ke kolom X. Kemudian centang histogram dan normal probability plot. Kemudian continue. Pada save kita ke understand, klik on standard size, kemudian mean dan individual, pastikan 95% ya. Setelah itu continue. Pada sub sudah tadi ya, option pastikan 0,05, continue. Kemudian oke. Pada tabel deskriptif statistik ini, nah jumlah respondennya ada 10 kan, dan rata-rata prestasi sebesar 40,20 dengan standar deviasi 5,007. Sedangkan artinya jika dihubungkan dengan rata-rata tingkat prestasi sebesar 40,2 per orang, maka tingkat prestasi akan berkisar antara 40,2 5.000,007 tingkat dengan tingkat keaktifan ekstrakurikuler rata-rata 31,9. Sedangkan untuk hubungan korelasinya pada tabel correlation antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat positif. Nilai R sebesar 0,938 positif, artinya searah. Maksudnya semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga sebaliknya. Dan pada tabel variables inserted atau removed, tabel ini menginformasikan bahwa variabel keaktifan ekstrakurikuler berhasil dimasukkan atau inserted, tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed ya.
Kemudian untuk tabel model summary, R atau korelasi itu sebesar 0,938, menunjukkan hubungan prestasi belajar atau X dengan keaktifan ekstrakurikuler atau Y sangat kuat positif. Sedangkan R square ini itu adalah korelasi koefisien sebesar 87,9%, menunjukkan kontribusi yang disumbangkan X kepada Y. Sedangkan tabel INOVA perbandingan F, tabel INOVA ini perbandingan F hitung dan F tabel serta psi dan A. Nah, F hitung sama dengan 58,137 lebih dari F tabel. F tabelnya adalah di 5,32. Maka HO ditolak dan HA diterima. Psi-nya 0,00 lebih dari X sama dengan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian pada tabel coefficients itu model persamaan regresi untuk memperkirakan keaktifan ekstrakurikuler atau Y yang dipengaruhi oleh prestasi belajar atau X adalah 3/4. Jika seorang siswa tidak aktif di ekstrakurikuler, maka diperkirakan tingkat prestasinya sebesar 12,6. Sedangkan jika tingkat keaktifan ekstrakurikuler bertambah 1 poin atau X sama dengan 5, maka tingkat prestasi akan naik sebesar 12,6 tambah 0,85 atau 0,86 atau 5 sama dengan 16,9. 3/4 koefisien regresi B sama dengan 0,865, menunjukkan besaran penambahan tingkat inteligensi untuk setiap penambahan poin jawaban keaktifan ekstrakurikuler. Sedangkan pada tabel residual statistik itu pada bagian ini, tabel residual statistik mengemukakan ringkasan hasil dari predicted value atau nilai yang diprediksi yang berisi nilai minimal, maksimum, mean, standard deviation, dan N. Demikian video dari saya salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.